Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ryan Permana. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di video ini, saya ingin menjelaskan tentang 4 hal. Yang pertama, dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Kedua, efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati, yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba. Ketiga, relevansi, yaitu kesesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia. Keempat, alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati. Oke, yang pertama, dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Narkoba, sebagaimana yang kita tahu, merupakan salah satu contoh jenis obat-obatan yang sangat berbahaya apabila digunakan secara menyimpang. Narkoba, atau yang disebut dengan narkotika, atau obat atau bahan berbahaya ini, selain membuat penggunaannya kecanduan, juga dapat menjadikan penggunaannya mengalami kematian, serta merusak generasi-generasi emas suatu bangsa. Maka dari itu, akhirnya pemerintah mengambil sikap tegas terhadap pengedar narkoba dengan cara melakukan eksekusi mati. Dampak yang terjadi dengan adanya eksekusi mati bagi para pengedar narkoba adalah peredaran narkoba dapat diminimalisirkan serta dicegah, dan secara tidak langsung juga masyarakat Indonesia dapat terselamatkan dari bahaya penggunaan narkoba. Karena jumlah pengedar narkoba yang ada kian berkurang, dan juga dapat menekan tindak kriminalitas yang diakibatkan oleh pecandu narkoba. Oke, sekarang yang kedua. Efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba. Eksekusi mati memang dapat memberikan efek jera pada para pelaku pengedar narkoba yang masih aktif mengedarkan narkoba tentunya. Kemungkinan dengan adanya eksekusi mati diprediksi dapat menekan 50% hingga 60% kasus narkoba. Namun setelah ditinjau secara realistis, hingga saat ini eksekusi mati memang belum juga terlaksana hingga saat ini. Salah satu penyebabnya yaitu adalah banyak di antaranya pelaku yang mengajukan peninjauan kembali ke kejaksaan untuk menunda eksekusi mati. Jadi, secara keseluruhan, adanya hukuman eksekusi mati bagi para pengedar narkoba belum memberikan efek yang signifikan. Oke, sekarang yang ketiga, relevansi atau kesesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia. Argumentasi para aktivis HAM menentang eksekusi pidana mati di Indonesia itu tampaknya hanya melihat kepentingan hukum dari aspek-aspek pelaku kejahatan yang akan menerima hukuman, namun melupakan aspek kepentingan asasi terhadap perlindungan hukum korban kejahatan. Dalam studi kebijakan hukum dan HAM, pelaku kejahatan selalu menempati ruang perhatian utama, sedangkan korban nyaris terlupakan. Titik lemah dari konsep dan praktek hukum pidana Indonesia selama ini juga lebih menitik beratkan perhatian pada perlindungan pelaku kejahatan dan nyaris tak menyisakan ruang keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum untuk korban. Dan juga, menurut Mahkamah Konstitusi yaitu MK, dalam putusannya pada 30 Oktober 2007, menolak uji materi hukuman mati dalam UU Narkotika dan menyatakan bahwa hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945. Lantaran, jaminan HAM dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Alasan lain, pertimbangan putusan MK
Salah satunya yaitu karena Indonesia telah terikat dengan Konvensi Internasional Narkotika dan Psikotropika yang telah diartifikasi menjadi hukuman nasional dalam UU Narkotika. Dan juga bahwa dalam konvensi tersebut, Indonesia telah mengaku kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan, sehingga penegakannya membutuhkan perlakuan khusus dengan cara menerapkan hukuman berat, yaitu hukuman mati. Oke, sekarang yang keempat. Alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati. Alternatif selain hukuman mati yaitu adalah hukuman penjara seumur hidup. Karena dari segi moral, fisik, dan psikologis, itu jauh lebih berat dari hukuman mati. Hukuman mati juga masih memungkinkan tidak dapat memberikan efek jera yang pasti. Masih ada banyak kasus pengedar narkoba yang dilakukan lagi oleh para terpidana kasus pengedaran narkoba. Jadi, itu saja dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.